warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Pramita Putri dari kelas 11 MIPA 5 dan nomor absen 27. Di sini saya akan membahas materi tentang saraf tepi. Selanjutnya, apa sistem saraf tepi itu? Sistem saraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke saraf pusat dan dari sistem saraf pusat. Lalu, sistem saraf tepi itu ada dua. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik. Yang kedua ada sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Dan sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik berfungsi mengatur aktivitas yang kita sadari. Selanjutnya ada sistem saraf manusia. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada susunan saraf pusat, terdiri dari otak atau ensefalon, kemudian itu ada otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, kemudian itu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua ada susunan saraf tepi yang terdiri dari saraf sadar. Ada 12 pasang saraf tepi kranial, 31 pasang saraf tepi spinal. Yang kedua ada saraf tak sadar atau otonom yang terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kemudian sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Yang pertama itu ada saraf simpatetik, itu cenderung meningkatkan kerja organ berperan saat tubuh aktif atau stres. Yang kedua ada saraf parasimpatetik, itu adalah cenderung memperlambat kerja organ berperan saat tubuh kita istirahat. Lalu sistem saraf tak sadar hanya terdiri dari sel-sel saraf motorik dan tidak memiliki sel-sel saraf sensorik. Sel-sel saraf motorik itu berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Ingat, sistem saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik itu memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap organ yang dipengaruhinya. Selanjutnya ada sistem saraf tepi yang terdiri atas saraf sadar dan tak sadar. Yang pertama, saraf sadar itu ada 12 pasang saraf tepi otak atau saraf kranial, terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Yang kedua ada saraf tepi sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang terdiri dari 31 pasang saraf gabungan. Itu ada 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, 1 pasang saraf ekor. Selanjutnya ada sistem saraf sadar atau somatik. Pertama, saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf eranial atau menuju ke otak dan 31 pasang saraf spinal atau menuju ke sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua, ada 12 pasang saraf eranial meliputi 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan. Yang ketiga ada 31 pasang saraf spinal atau menuju sumsum tulang belakang. Yang keempat ada berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, dan 1 pasang saraf ekor. Setelah itu, beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plexus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua ada plexus brachialis, mempengaruhi bagian tangan. Yang ketiga ada plexus jumbosakralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Lalu ada saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut saraf pengembara dan sekaligus merupakan saraf otot yang paling penting. Kemudian ada sistem saraf somatik, meliputi semua unsur dan jaringan saraf yang dapat disadari, diatur, dan dirasakan oleh seseorang. Selanjutnya, sistem saraf otonom atau tak sadar. Yang pertama, sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak pun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion.
Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion. Dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Kedua, sistem saraf otonom pada dasarnya melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung dikendalikan oleh kesadaran. Kemudian yang ketiga ada sistem saraf otonom, terutama kendalikan berbagai organ visceral yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, antara lain fungsi jantung dalam mengatur volume curah jantung, fungsi pembuluh darah dalam mengatur aliran darah ke berbagai organ, dan fungsi. Setelah itu ada sistem saraf otonom atau tak sadar, saraf simpatik dan parasimpatik. Perbedaan struktur antara parasimpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Yang kedua ada saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Yang ketiga ada saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Selanjutnya ada sistem saraf otonom atau sadar, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatis mempunyai zat kimiawi noradrenalin untuk melaksanakan fungsinya. Pada keadaan emosi tegang, seseorang yang mengeluarkan hormon adrenalin yang serupa. Oleh karena itu, pada orang yang tegang didapatkan jantung yang berdebar. Kemudian pada sistem parasimpatis, mediator yang aktif adalah aketikolin. Pada ujung saraf perangsang serabut otot untuk berkontraksi atau somatis didapatkan pada aktivitas asetilolin sebagai mediator. Setelah itu ada sistem saraf otonom atau sadar, saraf simpatik dan parasimpatik. Fungsinya, sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Umumnya saraf parasimpatik meningkatkan aktivitas yang menghematkan energi seperti pencernaan dan perlambatan denyut jantung. Sebaliknya, sinyal yang dibawa saraf meningkatkan konsumsi energi dan mempersiapkan individu untuk beraktivitas dengan cara mempercepat denyut jantung, meningkatkan laju metabolisme. Perbedaan simpatis dan parasimpatis sesuai dengan fungsinya. Parasimpatis yang pertama itu mengecilkan pupil, yang kedua itu menstimulasi aliran ludah, yang ketiga ada memperlambat denyut jantung, yang keempat ada membesarkan bronkus, yang kelima ada menstimulasi sekresi, yang keenam ada mengerutkan kantung kemih. Lalu simpatis, yang pertama ada memperbesar pupil, yang kedua ada menghambat aliran ludah, yang ketiga mempercepat denyut jantung, yang keempat ada mengecilkan bronkus, yang kelima menghambat sekresi kelenjar pencernaan, yang keenam ada menghambat kontraksi. Selanjutnya anagonistik, kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Organ atau jaringan, iris atau pupil mata. Efek stimulasi sistem saraf simpatik melihat iris atau pupil. Efek stimulasi sistem saraf parasimpatik menyempitnya iris atau pupil. Kemudian kelenjar air mata, tidak ada menstimulasi keluarnya air mata. Kelenjar air liur menghambat sekresi air liur, merangsang sekresi air liur. Otot antarusuk meningkatkan kecepatan bernapas, mengurangi kecepatan bernapas. Bronkus dan bronkiolus membesarkan bronkus dan bronkiolus, mengecilkan bronkus dan bronkiolus. Jantung meningkatkan kecepatan denyut jantung, menurunkan kecepatan denyut jantung. Pembuluh darah meningkatkan tekanan darah, menurunkan tekanan darah. Sistem urin menurunkan pengeluaran urin, meningkatkan pengeluaran urin. Sistem reproduksi merangsang ejakulasi, merangsang sekresi penis dan merangsang ereksi penis dan klitoris.
Lalu usus menghambat gerak peristalik. Usus menghambat gerak peristalik, merangsang gerak peristalik, menghambat sekresi getah lambung, merangsang sekresi getah lambung, kontraksi sklidebur, kontraksi sphincter dubur, kontraksi sphincter dubur, relaksasi Sinclair dubur, relaksi Sinclair dubur. Kulit, kontraksi otot penegak kulit tidak berpengaruh, merangsang produksi keringat, tidak berpengaruh, merangsang vasokonstriksi yaitu mengecilkan, merangsang vasokonstriksi yaitu mengecilkan diameter pembuluh darah biasanya pada arteria. Merangsang vasodilatasi yaitu pembesaran diameter pembuluh darah biasanya pada arteriola. Mengubah glikogen menjadi. Setelah itu sistem saraf otonom. Parasimpatik itu ada menyipitkan pupil, memacu produksinya, memperlambat denyut jantung, menyipitkan bronkus, memacu sekresi lambung, menstimulasi sekresi empedu, merangsang kerja usus, kontraksi kandung kemih. Lalu simpatik, memperbesar pupil, menghambat pengeluaran saliva, meningkatkan kerja jantung, memperbesar bronkus, menghambat sekresi lambung, mengurangi produksi empedu, memperbesar pupil, mengurangi kerja usus, menghambat kontraksi kandung kemih. Kemudian ada contoh gambar saraf kranial dan saraf. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.